Halo Sinekrip, balik lagi bareng gua Arya. Dan sekarang gua mau ngomongin film yang baru tayang minggu ini ya di bioskop. Apalagi kalau bukan The Equalizer 3, film ketiga ya dari seri Equalizer yang pertama kali itu tayang di tahun 2014 kalau nggak salah. Jadi sekarang udah 10 tahun hitungannya. Pak Denzel Washington juga sudah cukup tua ya. Di film ini udah mulai kelihatan sih dia udah agak aki-aki ya, tapi tetap oke sih sebagai karakter utama yang selalu membantai penjahat dengan mengukur berapa detik cara dia membunuh. Itu selalu jadi trademark film Equalizer ya dari dulu. Dan film ketiga ini katanya film penutup ya, final chapter. Agak-agak gimana ya, gue ngerasa sih film ini tidak seperti penutup juga ya. Jadi kayak kisah lain aja gitu dari karakter si Robert McCall ini gitu, yang kebetulan sekarang lagi ada di negara lain, yaitu di Italia. Dan kalau kalian ngikutin seri Equalizer ini kan udah tau lah ya, film pertama itu dia harus berhadapan sama gangster Rusia. Di film kedua dia harus berhadapan sama pemerintah sendiri. Dan di film ketiga ini akhirnya gitu dia berhadapan dengan gangster Italia alias mafia. Asik. Jadi intinya penjahatnya udah beragam ya. Dan sebenarnya premisnya juga termasuk simple ya, karena kan Robert McCall itu emang karakter yang dibikin baik hati gitu kan. Makanya dia nggak tahan gitu ngelihat ada kejahatan di sekelilingnya gitu, dan dia berusaha untuk melawan kejahatan itu gitu. Nah di film ketiga ini sebenarnya motivasi dia juga masih itu juga sih gitu. Cuman sekarang kayak dipindahin aja ke Italia. Dia tuh merasa kayak attach gitu sama kota itu. Dan ya udah seperti yang kalian tahu, nanti ada mafia yang merongrong kota itu gitu ya. Jadi si Robert McCall ini merasa orang jahat ini harus dimusnahkan gitu ya, karena dia telah mengusik perdamaian di kota itu. Jadi motivasinya sebenarnya masih sama kayak film-film pertama, kedua, dan ketiga ini ya sebenarnya ngulangin itu sih gitu. Tapi di sini kayak pengen banget ngeliatin hubungan si Robert McCall sama kota ini gitu, sama orang-orang di dalam kota ini gitu, yang menurut gue draggy ya di awal-awal gitu. Karena di awal-awal tuh kita bener-bener diliatin gitu gimana si Robert McCall ini jalan-jalan, lihat orang-orangnya. Orang-orang Italia itu kayaknya happy terus ya, nongkrong di kafe, minum kopi, minum teh, atau apapun itu gitu kan. Jadi kayak kota ini tuh nyaman buat gue pensiun gitu. Tapi masalahnya cuma satu, ada mafia gitu yang suka meresin orang-orang di sini. Sebenarnya film kayak gini tuh model-model film yang lu cukup nonton aksinya aja gimana gitu. Dan kalau lu emang nyari itu, Equalizer 3 masih bisa ngasih aksi-aksi yang emang gila gitu ya, yang emang brutal gitu. Dia ini tipikal film action yang aksinya itu pendekatannya beda, nggak kayak John Wick yang emang sudah disusun sedemikian rupa gitu ya, koreografinya yang panjang, yang meliuk-liuk atau apapun itu gitu. Kalau si Robert McCall ini kata gue lebih pas justru disebut sebagai boogeyman daripada John Wick gitu. Karena di sini aksi-aksi dia itu emang diliatin seperti boogeyman gitu, mengendap-ngendap, tiba-tiba musuhnya mati. Jadi kita nggak ngelihat begitu banyak koreonya kayak gimana gitu, tapi aksi yang dilakukan itu brutal aja gitu, dan itu terjadi dengan sekejap gitu. Itu kan kayak boogeyman. Terus pastinya kalau di film yang jualannya action kayak gini, kita pasti pengen tahu kan penjahatnya kayak gimana gitu ya. Kalau di film pertama tadi kan udah gue sebutin ya, gangster Rusia. Film kedua temennya sendiri gitu kan ya, teman makan temen lah kayak gitulah. Film ketiga ternyata mafia Italia. Tapi menurut gue emang Equalizer itu lebih ngejual karismanya Denzel sih, asli. Jadi siapapun penjahatnya emang tidak pernah menonjol gitu. Bahkan di film kedua gue inget Pedro Pascal ya yang jadi musuhnya dia gitu. Tapi ya udah biasa aja gitu. Nah di film ketiga ini juga presentasi penjahatnya itu emang digambarin sangat-sangat brutal. Tapi sama entah kenapa Robert McCall ini lebih menonjol gitu daripada penjahat ini gitu. Sampai-sampai nanti ketika konklusi filmnya pun gue ngerasa kayak penjahatnya ini kayak cuman nampang sangar doang di awal gitu. Tapi sisanya tuh ya udah kita udah tahu kayak gimana gitu berakhirnya, dan kayak nggak ada perlawanan sama sekali sih. Mungkin itu bisa jadi kekurangan atau kelebihan ya, tergantung gimana fokusnya sih. Sebenarnya film ini pengen ngeliatin Robert McCall yang pengen pensiun di kota itu gitu, tapi gue nggak ngeliat kayak ancaman penjahatnya ini bener-bener berbahaya gitu buat dia gitu. Gue nggak ngeliat Robert McCall ini ada di titik yang paling bawah gitu di film yang harusnya jadi film penutup, film pamungkas gitu. Gue ngelihat di sini tuh ya Robert McCall melakukan pekerjaannya seperti biasa aja, tapi dengan lebih baik dan lebih rapi dan lebih cepat. Jadi gue kayak ya gini doang gitu ya. Jadi gue ngerasa kayak anti klimaks aja sih sebenarnya di akhirnya gitu. Kurang ada momen yang bikin si karakter utama kita ini jatuh dan bangkit dan akhirnya menutup semuanya dengan cantik. Bayangin aja penjahatnya di awal itu ngegantungin orang-orang tuh kayak gampang banget anjir. Ya, maksudnya itu kurang ngeri apa coba anjir, mafia ngegantung-gantungin orang dari atas gedung gitu. Anjir, gue pikir tuh bakal terjadi penyiksaan lah gitu sama si Robert McCall ini, tapi kagak ada aja. Mereka nggak bisa nyentuh Robert McCall sehelai rambut pun. Itu yang menurut gue kayak di sini treatment Robert McCall udah jadi kayak superhero anjir. Maksudnya di film satu kedua itu dia kayak masih ada momen dimana wah gue struggling gitu, cara gue menyelamatkan orang dari kejahatan gitu. Nah di sini tuh kayak Robert McCall ini kayak udah level wizard gitu cuy. Udah kayak gue nggak bisa
Gua nggak bisa dilawan. John Wick aja, film keempatnya ada kan momen dimana dia bener-bener harus down dulu, walaupun kita tahu lah pasti menang lah ya kan, nggak mungkin gitu, tapi kan ada gitu momen ngeliatin gitu, gue udah susah banget men gitu, tapi akhirnya berhasil gitu. Nah di sini tuh ya udah lempeng gitu. Belum lagi sebenarnya di film ketiga ini ada subplot yang nambahin konfliknya Robert McCall gitu ya, walaupun tidak berjalan berbarengan gitu. Di opening film ini yang dibuka dengan cukup keren, seperti biasa lagi-lagi ya, openingnya cukup membagongkan gitu ya, karena aksinya bener-bener luar biasa jahanam gitu. Si subplot itu tuh cuman jadi kayak pelengkap aja gitu, karena nanti itu berkaitan sama mafia yang dilawan sama si Robert McCall ini gitu. Jadi subplotnya itu sayang banget sih, meskipun di situ ngehadirin karakter Dakota Fanning ya, anjay udah lama banget nggak lihat Dakota Fanning. Tapi maksudnya karakter Dakota Fanning ini masih ada hubungannya sama karakter yang pernah nongol di film kedua. Ya overall sih kalau kalian pengen nonton Equalizer 3 sebagai tontonan yang menawarkan aksi, silakan. Karena itu emang yang dijanjikan oleh Antoine Fuqua gitu. Kalian bisa nonton aksi-aksinya yang tetap brutal, tetap keren, tetap Robert McCall banget gitu, kalem, diam-diam mematikan. Tapi kalau kalian berharap lebih dari aksi itu, kayaknya nggak akan nawarin apa-apa lagi sih film ini gitu. Karena bagi gue pribadi juga sebagai film penutup ini kayak satu chapter aja di bagian hidupnya Robert McCall. Kalau gue mau kasih skor kayaknya cukup 7 sih. Itu pun kebantu sama Denzel Washington asli. Karena emang Denzel Washington itu karismanya tidak bisa dikalahkan gitu. Andaikan film ini diperankan sama orang lain selain dia, dan gue yakin itu sangat mungkin gitu, film ini tetap sih kayaknya nggak bisa menawarkan karisma seperti Denzel Washington gitu, dimana dia menghadapi musuhnya, kalemnya, ekspresinya, senyumnya, ketawanya, dan momen dia lagi ngelihat kota, ngelihat orang-orang yang ramah sama dia tuh bener-bener kayak wah itu menghangatkan banget tuh gitu. Tapi di sisi lain dia bisa jadi kayak pembunuh yang brutal. Nah itu tuh sulit direplika sama aktor lain gitu. Jadi gua ngerasa ya emang Denzel tuh juaranya lah di sini gitu ya. Ya silakan aja nonton Equalizer 3, udah ada di bioskop, udah tayang. Buat yang ngikutin dari 1 sama 2-nya dulu, silakan nonton yang ketiga ini. Daripada kalian penasaran kayak gimana akhir ceritanya, meskipun seperti yang tadi gue bilang gak usah berharap banyak. Apakah kalian suka yang ketiga ini, atau kalian punya favorit kalian sendiri di antara 3 film ini? Silakan sebutin aja. Oke, kalau kayak gitu, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip ya. Dan kalian juga bisa follow Cinecrip di medsos. Kalian bisa dukung Cinecrip di Saweria atau pakai super thanks. Dan ya udah kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye.